Bayangkan, Anda bangun pagi ini, buka berita, dan melihat Amerika Serikat baru saja menginvasi negara berdaulat di Amerika Latin. Bukan film Hollywood, bukan video game, ini nyata. Venezuela, negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, baru saja jatuh ke tangan Amerika Serikat. Dan yang lebih mengejutkan, semua ini direncanakan bertahun-tahun yang lalu menggunakan strategi dari era Perang Dingin yang seharusnya sudah terkubur. Halo teman-teman Bus Jiwa, hari ini kita akan membedah salah satu operasi militer paling kompleks di abad 21. Kita akan melihat bagaimana super kekuatan modern berperang, bukan dengan tank dan senapan seperti di film-film lama, tapi dengan teknologi, strategi psikologis, dan catur geopolitik yang brilian sekaligus mengerikan. Jangan kemana-mana, karena apa yang terjadi di Venezuela hari ini bisa saja terjadi di negara lain besok. Subscribe, nyalakan notifikasi, karena pembahasan kita hari ini akan mengubah cara Anda melihat berita internasional selamanya. Jadi bagaimana ini dimulai? Ceritanya dimulai dari tempat yang sudah dilupakan dunia. Tahun 2004, Amerika menutup pangkalan angkatan laut terbesar mereka di dunia, Roosevelt Roads di Puerto Rico. Selama 20 tahun, tempat ini seperti kota hantu. Lapangan terbang ditumbuhi rumput liar, hangar kosong berkarat. Tapi, sejak 6 bulan lalu, sesuatu berubah. Satelit komersial menangkap aktivitas mencurigakan. Pesawat kargo raksasa C-17 mendarat setiap hari. Ribuan kontainer dibongkar. Tentara berdatangan. Yang lebih menarik, mereka juga mengaktifkan Bandara Henry A. Wilson di Kepulauan Virgin, yang dulunya cuma bandara turis kecil, sekarang bisa menampung pesawat angkut militer terbesar Amerika. Ini seperti pemain catur yang diam-diam memindahkan bidak ke posisi strategis sebelum mengumumkan skakmat dalam 3 langkah. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa infrastruktur perang dingin yang sudah 20 tahun tidur tiba-tiba bangun? Jawabannya ada di 2 kata, Rusia dan China. Intelijen Amerika mendeteksi sesuatu yang membuat Washington panik. Moskow dan Beijing sedang membangun pangkalan militer permanen di Venezuela. Bayangkan ini, China dan Rusia, 2 rival terbesar Amerika, punya pangkalan militer permanen hanya 2.000 km dari Florida. Itu seperti tetangga Anda tiba-tiba mengizinkan musuh bebuyutan Anda berkemah di halaman belakang mereka setiap hari. Bagi Amerika, ini pelanggaran berat terhadap doktrin Monroe, aturan tidak tertulis sejak 1823 yang intinya Amerika Latin adalah halaman belakang kami, jangan ganggu. Tapi ada motivasi lain yang lebih pragmatis, minyak. Venezuela punya cadangan minyak terbesar di planet ini, lebih besar dari Arab Saudi. Dan siapa yang mengontrol minyak Venezuela? Pemerintah yang didukung Rusia dan China. Solusi Amerika? Potong aliran uang sebelum invasi. Coast Guard Amerika mulai menyita tanker-tanker minyak Venezuela di laut lepas. Blokade ekonomi modern. Tanpa tembakan, tanpa berita besar, tapi sangat efektif. Saat uang habis, pertahanan lemah. Timing perfect untuk serangan. Sekarang, bagian paling menarik. Bagaimana super kekuatan abad 21 berperang? Lupakan tank dan infanteri seperti di film perang lama. Ini era kill chain, rantai kematian digital. Pertama, mereka buat musuh buta dan tuli. USS Jason Dunham destroyer canggih, tugasnya bukan menembak, tapi mengganggu. Mereka mematikan semua radar pantai Venezuela, memutus komunikasi militer. Bayangkan Anda bermain game online, tiba-tiba Wi-Fi mati. Tapi ini perang sungguhan. Kedua, mereka ciptakan payung pelindung. USS Stockdale dengan sistem Aegis bisa menembak jatuh 100 rudal sekaligus, seperti punya cheat God Mode di video game. Ketiga, serangan udara tanpa henti. Bomber B-52 lepas landas dari Texas, terbang 8 jam non-stop, luncurkan 20 rudal jelajah per pesawat, dan pulang tanpa pernah memasuki wilayah udara Venezuela. F-35 siluman masuk tanpa terdeteksi,
hancurkan sistem pertahanan udara S-300 buatan Rusia yang Venezuela banggakan sebagai benteng tak terkalahkan. Dan yang paling mengerikan, kapal selam nuklir bergerak diam-diam di kedalaman, menguping komunikasi, siap meluncurkan rudal Tomahawk kapan saja. Perang modern bukan tentang siapa paling berani, tapi siapa paling pintar dan punya teknologi terbaik. Tapi Venezuela tidak menyerah begitu saja. Mereka tahu tidak bisa menang dalam perang konvensional. Jadi mereka bermain cerdik. Perang asimetris. 4,5 juta milisi dilatih untuk perang gerilya. Bukan untuk menang dalam pertempuran besar, tapi untuk membuat invasi menjadi mahal dan lama. Seperti Vietnam, seperti Afghanistan. Kartel narkoba yang menguasai hutan dan jalur rahasia tiba-tiba jadi sekutu tidak resmi. Mereka tahu medannya lebih baik dari satelit Amerika manapun. Dan Rusia, mereka mengirim drone Shahed dan Geran yang sama dipakai di Ukraina untuk menyerang logistik Amerika. Bukan untuk menang, tapi untuk menguras stamina. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pertama, perang modern dimulai lama sebelum peluru pertama ditembakkan. Infrastruktur, ekonomi, informasi, semua medan perang. Kedua, teknologi canggih bisa mengalahkan kekuatan besar, tapi menguasai wilayah tetap butuh pasukan darat. Dan di situ, Vietnam, Afghanistan, dan sekarang Venezuela membuktikan pendudukan itu mahal. Ketiga, geopolitik bukan film superhero. Tidak ada yang benar-benar baik atau jahat. Hanya ada kepentingan nasional dan strategi jangka panjang. Apa yang terjadi di Venezuela hari ini adalah peringatan. Di dunia yang saling terhubung ini, tidak ada negara yang benar-benar aman dari campur tangan asing, termasuk kita. Jika konten ini membuka mata Anda, like video ini, share ke teman-teman, dan jangan lupa subscribe Boost Jiwa untuk analisis mendalam topik-topik global yang jarang dibahas media mainstream. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap waspada.